Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Penaku Translation with me, Alamjati. As you see in the title, we are going to talk about seputar UTBK, especially TPS Bahasa Inggris. Kali ini kita bakal belajar banyak soal tips dan trik mengerjakan soal UTBK dan juga persiapan untuk ujian UTBK dan juga pembahasan soal. Beberapa soal bakal saya bagiin dan juga pembahasannya. Okay, let's see. We are going to the first topic. Tips dan trik persiapan UTBK. Nah, teman-teman pejuang UTBK harus sampai mana nih persiapan kalian untuk menghadapi ujian UTBK? As we know, kali ini sudah masuk ke gelombang kedua ya, ujian UTBK. So, buat yang sudah melewati ujian gelombang pertama, semoga lulus di universitas dan jurusan yang diidam-idamkan, dan juga buat yang ujian gelombang kedua, semangat dan semoga cita-cita kalian juga tercapai dan lancar mengerjakan soal UTBK. So we are move on to the next tips dan trik persiapan dan juga saat mengerjakan UTBK, especially untuk bahasa Inggris, dan ini juga berlaku untuk ujian di mata pelajaran lain atau materi di TPS yang lain. The first, untuk especially buat ujian UTBK bahasa Inggris, tipsnya yang pertama adalah kumpulkan banyak vocabulary, karena we know that vocabulary sangat penting buat kita untuk mengerjakan soal UTBK. Karena if we miss one word aja, itu bakal mengganggu pemahaman soal kita. So kalian harus banyak mengumpulkan vocab. Caranya adalah dengan, nah ini, everyone have a different style in learning English language, especially kadang-kadang kita mendengarkan musik, reading a book atau lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara-cara yang kalian sukai. Misalnya kalian itu orang yang visual banget, bisa lewat video, learning video kayak gini di channel Penaku Translation atau channel-channel lainnya. Terus kalau misalnya kalian audiolingual banget, kalian bisa belajar bahasa Inggris lewat podcast atau mendengarkan musik juga. Tapi ini yang saya rekomendasikan, termasuk cheating juga, cheating dalam artian positif, kita bisa belajar mengumpulkan vocab sekalian belajar dengan mengerjakan soal-soal UTBK bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus prepare dictionary, bisa itu kamus online atau hard copy kamus, sambil mengerjakan soal itu, terus mengumpulkan vocabulary mana yang kalian nggak bisa atau kalian nggak ngerti di teks tersebut. Tuh. Tips yang pertama, lagi buat kalian saat mengerjakan TPS bahasa Inggris nih. Yang pertama adalah kerjakan soal yang bisa dulu. Nah, kadang kita terdistract nih sama soal yang kita nggak bisa. Ya memang soal itu penting. Semua soal itu penting, satu soal dan soal lainnya itu nggak kalah penting. Tapi jangan sampai terdistract untuk mengerjakan soal yang satu ini sampai kita melupakan soal yang lainnya. Ini needs time management juga. Jadi kerjakan soal yang bisa dulu. Tips yang selanjutnya, batasi waktu pekerjaan, jangan fokus pada satu soal. Nah, ini masuk ke tips yang sebelumnya juga ya, berhubungan. Jadi batasi waktu pengerjaan soal. Nah, maksimal pengerjaan satu soal di TPS ini, khususnya bahasa Inggris, itu hanya 1, sekian detik. Jadi dalam UTBK TPS bahasa Inggris ini terdiri dari sekitar 8 soal bahasa Inggris ya, dengan waktu pengerjaan 1, sekian detik. Jadi kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu ini. The next, tips yang selanjutnya, usahakan 1-2 kali baca langsung tahu apa yang ditanyakan. Nah, ini teman-teman, jadi sekali baca atau 2 kali baca kalian harus tahu nih apa yang ditanyakan dalam soal ini. Yang keenam, ingat baca soal dulu ya. Nah, ini tips yang sering kita lakukan. Sepertinya orang sudah banyak tahu ya, kalau misalnya mengerjakan soal itu harusnya dibaca soalnya dulu, bukan teksnya dulu gitu. Oke, itu dia tips dan trik seputar pengerjaan dan preparing buat ujian UTBK bahasa Inggris. Nah, good luck. Next, kita bakal mengerjakan soal latihan. Kira-kira seperti inilah tipe soal UTBK bahasa Inggris yang bakal kalian kerjakan nanti. Oke, sembari kita mengerjakan soal, teman-teman bisa skip videonya waktu kalian
waktu kalian hanya 1 per sekian detik. Nanti bisa di skip videonya, saya hitung sampai 1 sampai 3. Kemudian kalian bisa play ulang pembahasannya, oke? Kita masuk ke soal pertama. Teksnya ada tentang Siberia. Teman-teman bisa baca di slide yang di samping ya. Di sini pertanyaan soal yang pertama, the best title for the passage may be. Judul yang tepat untuk teks ini adalah. Nah, kalian teman-teman kalau dihadapkan dengan teks seperti ini, jangan, kalau bisa baca skimming, jangan terdistract sama satu kata yang kalian nggak ketahui, lanjut aja dan temukan kira-kira mana sih yang ditanyakan dalam soalnya itu. Misalnya the title, jadi kita harus paham nih, dengan cara skimming tadi kita harus memahami dengan cepat maksud teks ini apa. Next, teksnya adalah Siberia, called Sibir in Russian, lies in northern Asia. It's roughly divided into 3 areas: the Central Siberian upland from the Lena rivers, the West Siberian lowland containing Mount Khrushchevskaya, Siberia highest point. Nah, ini pertama, di paragraf pertama menceritakan tentang Siberia itu yang berasal dari bahasa Rusia, terletak di Northern Asia. Secara kasar dibagi menjadi 3 area, ada dataran tinggi, Siberia Tengah, kemudian ada bukit dan sungai. Yenisei, dataran rendah Siberia Barat yang mengandung gunung Khrushchevskaya, titik tertinggi Siberia. Di paragraf kedua juga menceritakan bahwa orang-orang Siberia ini adalah orang Rusia berkulit putih dan beberapa sebagian lainnya adalah keturunan asli Mongolia yang menetap di daerah tersebut. Terus orang Mongolia ini sudah dari lama dikenal memelihara ternak seperti rusa dan juga kambing gitu. Jadi judul yang tepat untuk teks ini adalah yang A, The People of Siberia, yang B, Siberian Agriculture, yang C, Mount Khrushchevskaya, yang D, An Introduction to Siberia. Nah, I give you time. I count till 3, 1 sampai 3. Jika sudah 3, jika kalian sudah selesai mengerjakan soal itu, kalian bisa play ulang dan continue video ini, oke? Oke, time is up. Nah, pembahasan soal yang pertama. Judul yang tepat untuk teks ini adalah, nah teman-teman, jadi dari teks tadi, kira-kira judul yang tepat apa sih? Coba kita lihat pilihan yang A, The People of Siberia, orang-orang dari Siberia, benar nggak nih? Nah, informasi orang-orang Siberia ini juga terkandung dalam teks ini, tapi teks ini tidak hanya menjelaskan tentang orang Siberia aja, tapi juga tentang wilayah Siberia itu juga. Jadi yang A belum tepat. Lanjut, pilihan yang B, Siberian Agriculture. Tapi ini nggak menjelaskan tentang agriculture orang-orang Siberia ya, nggak ada sama sekali yang menjelaskan di teks ini. Jadi pilihan B otomatis salah. Next, we are going to the C option, Mount Khrushchevskaya. Ada nggak sih nama gunung Khrushchevskaya ini disebutkan di teks ini? Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama itu ada ya, the West Siberian lowland containing Mount Khrushchevskaya. Dataran rendah di Siberia Barat yang ada terdapat gunung Khrushchevskaya. Nah, pilihan C ini juga terkandung dalam teks ini, tapi teks ini tidak hanya menjelaskan, tidak terfokus menjelaskan tentang gunung Khrushchevskaya yang ada di Siberia. Jadi pilihan C juga salah. Next, di option D, An Introduction to Siberia, pengenalan tentang Siberia. Benar nggak nih kira-kira? Yap, pilihan yang benar adalah D, An Introduction to Siberia, karena tidak hanya menjelaskan tentang orang-orangnya saja, tapi juga menjelaskan tentang wilayahnya dan kegiatan dari orang-orang Siberia itu sendiri dan keturunannya dari apa. Banyak yang dari Rusia dan juga asli Mongolia gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oh ya, pilihan yang E belum dibacakan, ada E, Russian. Otomatis salah ya, karena ini nggak menjelaskan tentang Rusia sama sekali. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Nah teman-teman, siapa yang benar menjawab D? Congratulations ya. Okay, next we are going to the next question, number 2.
Soalnya adalah which of the following is mountain range that may be found in Siberia. Jadi deretan pegunungan dapat ditemukan di Siberia. Nah, tadi kita bisa temukan ada gunung apa di Siberia? Udah pasti tadi kita ada di pilihan yang C, Mount Krushevskaya. Jadi deretan pegunungan yang ada di Siberia adalah pilihannya tepat adalah A. Iya. Otomatis A karena B, Lena itu nggak ada. Yenisei itu bukan gunung tapi itu sungai. Ural itu cukup kan, Rusia adalah negara. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Teksnya bakal beda teman-teman. Jadi misalnya dalam satu teks itu biasanya untuk 1 sampai 3 soal. Some of them ada 4 juga sih, tapi jarang yang ditemukan lebih dari 4 soal. Jadi kalian bakal menemukan teks yang kira-kira panjangnya segini, ada juga lebih panjang dengan soal 1 sampai 3 setiap teksnya. Oke, next kita masuk ke soal selanjutnya dengan teks yang berbeda. Kali ini kita berbicara tentang perceraian nih di teks yang ini. Soal yang ketiga kita baca dulu ya. What is the main information of the text? Informasi utama dan teks itu apa sih? Nah, pilihan A, who is at fault in divorce. Yang B, traditional ground for divorce. Yang C, the various reason for divorces. Yang D, providing full divorce in court. Yang E, why no full divorces are becoming more common. Nah, untuk menemukan jawaban ini kita pastinya harus membaca teksnya dulu. Oke, kita going to the first paragraph. It has been noted that traditionally court have granted divorce on full ground. What spouse is deemed to be at full cause in divorce. More and more today, however, divorce are being granted on no fault basis. Jadi, secara tradisional pengadilan sudah memberikan pengadilan itu memutuskan perceraian berdasarkan kesalahan. Jadi satu pasangan itu dianggap bersalah dan lainnya tidak bersalah. Tapi hari-hari akhir-akhir ini perceraian full divorce ini tergantikan dengan no fault basis atau tidak menyalahkan satu pasangan. The next, nah dari paragraf ini udah bisa ketemu belum? Jawaban yang nomor 3, the main information of text. Belum ya, belum kelihatan. Oke, next kita baca lagi yang paragraf kedua. Proponent of no fault divorces argue that when a marriage fails, it's rarely the case that one marriage partner is completely to blame and the other are blameless. A failed marriage is much more often a result of mistake by both of partner. Jadi, para pendukung perceraian tidak bersalah atau berdasarkan tidak menyalahkan satu pihak atau pihak lain, berargumen bahwa ketika pernikahan gagal itu jarang banget yang satu pasangan yang menikah itu disalahkan karena pernikahan mereka, yang satunya lagi blameless. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak banget kegagalan dalam pernikahan itu yang disebabkan dari kesalahan dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu pasangan aja, tapi keduanya, satu orang saja maksudnya, tapi keduanya itu bersalah dan menyebabkan perceraian ini. Terus yang ketiga, paragraf ketiga. Another argument in favor of no fault divorce is that providing a fault in court in public area is the destructive process that only serves to lengthen the divorce process and dramatically increase the negative feelings present in divorce. If a couple can reach decision to divorce without first deciding which partner is to blame, the divorce settlement that be negotiated more easily and equitably, and the post-divorce healing process begin rapidly. Jadi, argumen yang lain yang mendukung perceraian tanpa menyalahkan salah satu pihak ini juga membuktikan bahwa kalau misalnya menyalahkan salah satu pihak itu merupakan destruktif proses, katanya, proses yang destruktif yang memperpanjang masalah perceraian ini atau proses perceraian ini, dan juga menambah perasaan-perasaan negatif untuk kedua orang yang bercerai ini. Terus divorce settlement can be more easily
Nah, dengan menggunakan perceraian tanpa menyalahkan satu belah pihak ini juga bisa bernegosiasi dengan mudah, dan juga setelah perceraian itu healing proses atau proses penyembuhannya itu lebih cepat daripada menyalahkan satu belah pihak. Nah, dari teks ini yang ditanyakan nomor 3 adalah what is the main information of the text. Jadi mainly teks ini menceritakan tentang perceraian yang awalnya didasarkan dari menyalahkan satu pihak daripada pihak lain yang menyebabkan perceraian, tapi akhir-akhir ini orang-orang itu atau banyak digunakan dalam penetapan perceraian itu tanpa menyalahkan satu pihak saja, tapi dua-duanya itu ikut andil dalam penyebab dari perceraian itu. Dan ada juga argumen di paragraf 1 dan 2 yang mendukung tentang no fault basis divorce ini, atau perceraian tanpa menyalahkan satu pihak. Jadi pilihan yang A, who is at fault in divorce, enggak ya, kita enggak membahas tentang siapa sih yang bersalah dalam perceraian. Ya dibahas tadi, tapi bukan itu inti dari teks ini. The next, yang B, traditional ground for divorce, aturan dasar untuk dalam perceraian. Benar nggak sih? Kayaknya enggak, karena di sini enggak membahas tentang aturan dasar dari perceraian itu. Yang C, the first reason for divorce, beberapa alasan dalam perceraian. Di teks ini juga tidak menjelaskan alasan-alasan orang yang bercerai itu apa. Jadi yang pilihan C juga salah. Yang D, providing full divorce in court, yang D juga salah. Jadi jelas jawabannya adalah E, why no full divorce are become more common. Jadi kenapa sih perceraian tanpa menyalahkan satu pihak itu sekarang lebih umum? Oke, next kita pergi lanjut ke nomor 4. One spouse is deemed to be at fault cause in divorce. Nah, di sini di underline word spouse is cause, meaning two. Yang pertama judge, yang B marriage partner, yang C problem, D court, E divorce decree. Nah, ini kalian bisa pause video ini sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, next pembahasannya untuk soal nomor 4. The underline word atau kata yang digaris bawah itu spouse, itu means apa? Artinya dekat dengan apa? Spouse itu seperti yang kita tahu, kalian bisa cari di kamus ya, itu artinya adalah pasangan. So yang pertama hakim, judge. Yang A pasti salah karena bukan similarity atau sinonim dari kata spouse. The next, marriage partner. Marriage partner ini bisa diartikan sebagai pasangan ya, jadi jawaban B bisa jadi benar. Oke, kita keep jawaban yang B. The next, problem. Pasangan dengan problem beda. Oke, yang C pasti salah. The next, court itu artinya pengadilan. Pengadilan dan spouse atau pasangan itu beda. Jadi jawaban D salah. Yang E, divorce decree, keputusan perceraian. Jadi jawaban benar adalah B, marriage partner. Spouse artinya pasangan dan marriage partner adalah juga pasangan pernikahan atau orang-orang menikah. Jawaban yang benar adalah B. Congratulations buat teman-teman yang benar. Next kita pergi ke nomor 5. It can be inferred from the text that A, the three recently has been a decrease in no fault divorce. Yang B, a no fault divorce is not as equitable as a fault divorce. Yang C, not all divorce today are no fault divorce. Yang D, people recover more slowly from no fault divorce. Yang E, couple can negotiate his or her partner to cancel divorce. Nah teman-teman, kira-kira nomor 5 apa jawabannya? I give you time to answer this question. Beberapa 1 menit 3 detik. Kalian bisa pause video ini sekarang. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan nomor 5. Dari teks kita bisa ketahui bahwa yang pilihan A, there recently has been decrease in no fault divorce. Jadi perceraian tanpa menyalahkan salah satu pihak itu decrease, itu menurun. Salah ya, karena recently
perceraian itu didasarkan di no fault divorce. Jadi pilihan yang salah A salah. Next kita pergi ke pilihan yang B. A no fault divorce is not equitable as fault divorce. Pilihan B juga salah. Yang C, not all divorce today are no fault divorce. Nggak semua perceraian hari ini berdasarkan no fault divorce. Pilihan tepat adalah C, karena akhir-akhir ini mostly itu menggunakan no fault divorce, tapi tidak menutup kemungkinan di perceraian juga menggunakan fault divorces. Yang di paper recover mostly from no fault divorce. Tadi salah ya, di paragraf kedua kita bisa baca bahwa orang akan mudah untuk healing ketika ditetapkan menggunakan no fault divorce. Jadi lebih cepat, bukan lebih lambat. Jadi jawabannya D salah. Yang E, couple can negotiate his or her partner to cancel divorce. Di sini nggak disebutkan ya bahwa pasangan itu bisa menegosiasi partner mereka untuk cancel atau tidak jadi bercerai, itu nggak dijelaskan di situ. Oke, sampai sini gimana teman-teman soal TPS bahasa Inggris? Gampang kan? Pasti gampang, kalian pasti bisa catatannya tadi dengan cara kumpulkan vocabulary sebanyak mungkin. Oke, kita next to the next text. Ini teksnya beda lagi, ada 2 question di teks ini. Kita lihat teksnya ya. Third world countries often mistakenly decide to permit rapid industrialization occur, many new factory open and workers get jobs. Unfortunately, many of these new jobs are not permanent, and leader of an industry want their factory to as productive as possible, and they are will to do. Unfortunately, many of these new jobs are not permanent. The leader of an industry want their factory to as productive as possible, and they will do anything to achieve their goal. Whenever they can take advantage of automation, which means that the worker are replaced by more efficient machine. Nah, soal nomor 6 ini, what is the purpose of the text? The purpose of text is about. Nah, tujuan dari teks ini apa? Untuk menjelaskan soal apa? Nah, tadi di teks di atas yang hanya terdiri dari 1 paragraf itu menjelaskan bahwa negara dunia ketiga ini sering salah memutuskan untuk mengizinkan industrialisasi yang cepat terjadi. Banyak pabrik baru dibuka, terus pekerja mendapatkan pekerjaan, tapi sayangnya banyak pekerjaan baru yang enggak permanen. Para pimpinan dari industri ini bakal ke perusahaannya atau pabriknya dan berusaha seproduktif mungkin untuk mencapai goals atau tujuannya mereka. Gitu, kapanpun mereka bisa, mereka akan mengambil keuntungan dari otomatisasi. Itu, which means that worker are replaced by more efficient machine. Jadi berarti bahwa pekerja akan digantikan oleh mesin yang lebih efisien. Jadi di sini jawaban yang A, rapid economic growth to developed countries. Sini nggak menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang di negara berkembang. Jadi jawaban yang A salah. Yang B, the advantage and disadvantage of industrialization. Ini bisa jadi benar ya, karena di sini tadi menjelaskan tentang kesalahan negara ketiga yang menerapkan industrialisasi secara cepat dan juga efek positif dan juga negatifnya dari industrialization diterapkan ini. The next yang pilihan C, the importance of automation for third world countries. Jadi di sini nggak menjelaskan seberapa pentingnya si otomatisasi untuk negara ketiga di dunia. Nggak dijelaskan ya seberapa pentingnya itu. Jadi jawaban yang C juga salah. Next kita pergi ke pilihan D, the advantage of automation for leader of industry. Di sini juga nggak dijelaskan pentingnya otomisasi itu untuk pemimpin perusahaan. Jadi jawabannya D juga salah. Yang E, automation is very best want to get maximum profit. Jadi juga nggak jelaskan kalau automation atau otomisasi itu digunakan karena mempunyai efek yang paling bagus jika mereka mau mendapatkan keuntungan lebih besar. Di sini nggak jelaskan soal itu. Jadi jawabannya adalah B, the advantage of
and disadvantage of industrialization. Kita bisa baca, kalian bisa baca lagi di line 1 sampai 3 di paragraf ini. Next, kita lanjut ke nomor 7. Which of the following sentences is the best concluding the sentence for the text? Mana sih kalimat di teks ini yang paling tepat untuk menggambarkan seluruhan isi teks? Pilihan yang A, thus industrialization can boost the third world countries' economic growth. Yang B, in short, many employees have the opportunity to get jobs. Yang pilihan C, therefore there is increase the rate of employment. Yang D, to conclude, industrialists can better share the profit with employees. Pilihan D, the advantage of automation for leader industries. Nah teman-teman, I give you times 1 minute 3 second untuk menjelaskan, untuk menjawab soal ini. You can skip video dari sekarang. Oke, lanjut. Penjelasan nomor 7. Jadi, kalimat mana yang paling menggambarkan dari teks ini, yang bisa menyimpulkan keseluruhan teks ini? Pilihan A, industrialization can boost third world countries' economic growth. Ini nggak dijelaskan ya di teks ini kalau misalnya negara ketiga itu bisa berkembang ekonominya jika menerapkan industrialisasi. Yang B, in short, the many employees have the opportunity to get jobs. Jadi banyak banget para pekerja itu yang mendapatkan pekerjaan karena industrialisasi ini. Ini berbanding terbalik dengan kalimat di satu paragraf itu di line ke 3. Jadi di situ ada kata-kata 2-3 itu, unfortunately many of these new jobs are not permanent. Jadi pekerjaan ini itu nggak permanen, hanya sementara. Jawaban B otomatis salah. Yang C, therefore there is an increase the rate of unemployment. Nah ini bisa jadi benar karena tadi sudah dijelaskan bahwa banyak orang yang mendapatkan kerjaan tapi pekerjaan ini tidak permanen, jadi bakal meningkatkan angka dari pengangguran. Yang D, to conclude, industrialists can better share the profit with employees. Jadi juga nggak jelaskan bahwa industrialis itu bisa share, bisa membagikan keuntungan mereka kepada karyawan. Itu juga nggak dijelaskan. Yang E, the advantage of automation for leader industries. Keuntungan dari automation untuk pemimpin perusahaan. Jadi teman-teman, sampai sini dari 7 soal yang sudah kita kerjakan, sudah berapa banyak soal yang kalian benar? Nah, kira-kira kemampuan kalian mengerjakan soal itu pada tahap ini. Tapi jangan menyerah, kalian masih punya waktu untuk persiapan mengerjakan soal UTBK selanjutnya. Karena untuk mendekati ujian UTBK kita masih punya beberapa hari lagi ya, sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, UTBK udah semakin dekat nih, belajarnya juga harus lebih semangat. Teman-teman tetap semangat untuk belajarnya. If you like this video, jangan lupa thumbs up, juga subscribe this video, dan juga share buat teman-teman kalian pejuang UTBK lainnya yang ada di seluruh Indonesia dan juga teman-teman yang ada di sekolah kalian juga. Oke, sampai ketemu di next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.